orang-orang ingin menyalibkan Isa, ingin menyalibkan Yesus. Tahu-tahu wajahnya Habib Hidayat dirubah jadi wajahnya Isa. Nah, lalu orang-orang jadi menyalibkan Habib Hidayat. Kira-kira Habib apes tidak? Ya, saya kan apes, orang apes gitu, apes, Mas. artinya Allah membuat orang yang tidak bersalah, Allah membuat orang yang tidak tahu apa-apa menjadi wajahnya diganti jadi wajahnya Isa. Artinya Allah zolim tidak? Ya, itu kan Nabi Isa itu dicintai sama Allah gitu, Mas. Maka ya, karena dicintai oleh Allah, Allah menumbalkan orang lain, betul? Enggak, maksudnya kan yang menyalib itu siapa? Sebentar dulu, Habib, pelan-pelan. Siapa atau siapa, Mas? Habib Hidayat, pelan-pelan, Kang Habib. Orang-orang ingin mencari Isa untuk menyalibkan Isa. Tahu-tahu ada orang lain yang dia sesungguhnya bukan Isa. Contoh namanya Habib Hidayat. Ya. Dirubahlah wajahnya Mas Edi saja ya. Sebentar. Dirubahlah wajahnya Habib Hidayat menjadi Isa. Sehingga orang-orang malah menyalibkan Habib Hidayat. Berarti orang-orang salah sasaran, betul? Orang-orang menjadi tertipu, betul? Ya. Nah, kalau ada orang-orang yang tertipu berarti ada penipunya, betul? Siapa penipunya? Iblis. Berarti yang merubah wajahnya Habib menjadi Isa adalah iblis. Ya iya, makanya katanya Allah gimana? Iblis. Allah tidak menipu. Berarti Allah, jangan Allah adalah iblis. Jadi kan siapa yang merubah? Sebentar, siapa yang merubah wajahnya Habib menjadi wajahnya Isa? Iblis atau Allah? Ya Allah. Oke, karena perbuatan itu orang-orang menjadi tertipu, betul? Betul. Berarti siapa penipunya? Iblis. Sungguh nekat yang nyata. Makanya saya bilang, nekat bantah penyaliban Yesus, Allah malah bikin umat muslim jadi bingung. Ya, makanya gini mas, ya. Nabi Isa itu kan disayangi Allah, bahkan orang yang disayangi tentunya akan dilindungi, Mas, ya. Iya, kenapa harus dengan membuat orang lain yang tidak tahu apa-apa sebagai gantinya? Ya, itu makanya dia yang disalib itu bukan Yesus, gitu aja, Mas. Iya, itu sudah kita bahas dari tadi. Maksud saya, kenapa Allah harus membuat orang lain yang tidak tahu itu siapa menjadi gantinya? Kenapa? Kenapa tidak hanya diganti saja udah beres? Ya makanya itu kan yang gantinya mungkin orang banyak dosa, Mas. Digantinya sama Allah. Jadi main tebak-tebakan. Iya dong, makanya. Oke, apakah Al-Quran adalah kitab yang lengkap dan menjelaskan? Apa, Mas? Apakah Al-Quran kitab yang lengkap, kitab yang menjelaskan, memberi petunjuk? Ya kalau bagi umat Islam itu lengkap, Mas. Ya. Oke, kalau lengkap menjelaskan, artinya umat Islam harus berdasarkan Al-Quran tersebut, betul? Ya. Mana di dalam Al-Quran tersebut Mas, orang yang menggantikan itu orang yang berdosa? Yang dalam Al-Quran juga ya mengatakan bahkan amanah Rasul bima unzila, kan gitu. Jadi semuanya, bahkan kitab yang 4 itu harus diimani, Mas. Al-Quran, Zabur, Taurat, Injil. Lari kemana-mana. Ya iya makanya ya. Bukan itu yang dibahas, Kang Habib. Yang ditanya, menurut Al-Quran kan lengkap, jelas. Betul. Ya, jelas, lengkap. Artinya, kalau Al-Quran lengkap dan jelas, orang Islam tidak boleh berandai-andai, berasumsi, harus berdasarkan Quran itu, betul? Betul. Oke, menurut Al-Quran tersebut, yang menggantikan itu siapa? Menggantikan siapa? Menggantikan Isa lah. Ya, saya kan
belum tahu ayat-ayatnya itu, Mas. Bahkan Terus dalam kenapa Al-Quran. naik ke sini? Saya kan mau tanya, Mas kan sebagai orang Kristen, saya kan tadi mau tanya, bahkan Yesus penebus dosa gitu ya. Bukan itu yang dibaca.